Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia kesehatan ada yang disebut dengan gejala psikosomatik. Psikosomatik adalah kondisi fisik yang dipengaruhi oleh kondisi psikis. Kondisi psikis atau kejiwaan seseorang mempengaruhi kesehatan fisiknya. Jika jiwa tertekan, keadaan fisik juga akan tertekan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pernahkah terpikir oleh kita kondisi psikologis manusia ketika menghadapi kiamat? Digambarkan kondisinya adalah sedahsyat-dahsyatnya peristiwa sehingga menyebabkan seorang anak bisa beruban dan wanita hamil mengalami keguguran. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya atau guncangan kiamat itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, pada ayat yang lainnya Allah berfirman pada surat Al-Muzammil ayat 17. Fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga diri kamu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Tekanan psikologis yang kuat berupa ketakutan, kekhawatiran, kesedihan yang sangat dalam dan sebagainya. Tekanan psikologis tersebut menyebabkan perubahan fisiologis. Kiamat yang sangat dahsyat menekan jiwa, membuat stres, membuat perubahan fisik. Perubahan fisik yang dahsyat itu digambarkan dengan ibu-ibu keguguran, ibu-ibu lalai dari bayi yang mereka susui, juga anak-anak yang beruban karena takut. Kedahsyatan kiamat digambarkan dalam pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa saat dikumpulkan di padang mahsyar manusia dalam keadaan telanjang, Aisyah heran dan terkejut. Mereka telanjang wahai Rasulullah? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, iya Aisyah, sesungguhnya apa yang mereka hadapi di padang mahsyar lebih dahsyat daripada sekedar saling melihat. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, ada sebuah peristiwa yang hampir mirip, yaitu tekanan psikologis yang dahsyat sehingga mempengaruhi kondisi fisik. Tetapi tentu kedahsyatan kiamat lebih besar daripada kengerian apapun di bumi ini. Dalam buku yang berjudul Anak Antara Kekuatan Gen dan Pendidikan yang diterbitkan tahun 2002, dikisahkan dalam semalam rambut seorang wanita Belgia berubah menjadi putih. Itu disebabkan pada malam sebelumnya dia divonis hukuman mati oleh pengadilan Jerman. Hanya dalam waktu semalam rambut wanita itu berubah menjadi putih atau ubanan. Sumber yang lain mengatakan terjadi perubahan hormonal pada seorang wanita yang berada dalam sebuah barak perang. Dia berhenti haid selama beberapa waktu. Ketika dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan nyaman, haidnya kembali teratur seperti semula. Ini menandakan tekanan psikologis seperti ketakutan dan kekurangamanan membuat fisiknya berubah. Satu lagi contoh bahwa kondisi psikologis akan mempengaruhi fisiologis. Seorang wanita menderita penyakit kulit yang sangat mengganggu ketika berada dalam kancah peperangan. Sakit kulit itu tiba-tiba hilang secara misterius ketika dia pindah ke daerah yang lebih aman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gejala psikosomatik belum dikenal pada zaman Al-Quran diturunkan di Mekah maupun di Madinah.
Umat Islam waktu itu belum mengenal penelitian dan ilmu pengetahuan kecuali sedikit yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun orang Arab waktu itu dikenal dengan kejahiliahannya atau kebodohannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan jumpa di kesempatan berbeda. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.